Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini Bu Nur juga sehat, bisa bertemu dengan kalian semua. Dan kita hari ini masih sama akan membahas seputar mata pelajaran IPA. Iya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, ya. Maka kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada hewan. Ya, sudah siap anak-anak? Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keridhaan dan kita bisa membaginya kepada orang lain sehingga bermanfaat di masa depan. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai? Baik. Oke, mari anak-anak siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik penjelasan dari Ibu saat ini ya. Baik, sudah siap? Oke, ya. Materi kita hari ini anak-anak tentang sistem reproduksi pada hewan. Ya, ada 5 hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sistem reproduksi vegetatif pada hewan. Jadi sistem reproduksi itu mekanismenya ada 2 seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual. Secara seksual yaitu secara generatif, secara aseksual itu disebut vegetatif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi hewan secara vegetatif. Ya, nah, secara vegetatif anak-anak, sistem reproduksi pada hewan itu terbagi menjadi 5. Ya, yang pertama ada pembelahan biner, kemudian pertunasan, kemudian ada fragmentasi, regenerasi, dan partenogenesis. Ya, mungkin istilah-istilah ini masih asing ya ke telinga kalian. Jadi hari ini yuk kita sama-sama menyimak materi kita pada hari ini. Siapkan alat tulisnya ya. Iya. Baik, langsung saja ke poin pertama. Pembelahan biner, yaitu pembelahan satu sel menjadi 2 sel, tergolong pembelahan amitosis. Ya, yaitu pembelahan tanpa didahului tahapan-tahapan pembelahan. Contohnya anemon laut. Jadi biasanya anak-anak pada saat pembelahan makhluk hidup itu ada tahapan-tahapan. Ya, tapi pada amitosis ini pada umumnya dia tidak didahului adanya tahapan-tahapan yang berarti. Sebetulnya ada tahapannya tetapi tidak terlalu kelihatan. Mekanismenya paling sederhana dari pembelahan-pembelahan yang lain. Ya, contoh yang di sini adalah anemon laut. Seperti yang kalian lihat, di situ ada gambar. Ya, di sini ini adalah gambar contoh paramecium. Jadi udah 2 contoh yang ditampilkan untuk pembelahan biner ya. Ya, ini paramecium adalah hewan bersel satu yang tinggalnya di daerah-daerah perairan yang kotor. Ya, jadi kalau kalian melihat adanya air kotor, kemudian di situ masih ada tanaman semacam kayak rumput dan lain-lain, biasanya di situ banyak hewan bersel satu yang disebut paramecium. Ya, kalau kalian perhatikan, di situ ada bagian yang berwarna biru, itu adalah inti selnya anak-anak. Ya, kemudian juga ada bagian warna biru yang kecil, itu pun juga disebut inti selnya. Jadi anak inti namanya. Ya, tahapan keduanya pada saat dia akan membelah, itu biasanya dinding-dinding selnya atau membran-membran selnya itu membentuk lekukan-lekukan. Jadi tahapan yang pertamanya dia membentuk lekukan dulu pada dinding selnya. Baru setelah itu lekukan itu semakin lama semakin terlihat, diikuti dengan pembelahan intinya. Ya, diikuti oleh pembelahan inti yang menjadi 2 masing-masing anak inti dan inti yang besar. Setelah itu lama-kelamaan dari lekukan itu semua bagian inti dan bagian lekukan itu memisah secara total masing-masing. Maka dari satu individu bisa menjadi 2 individu yang berbeda. Ya, bisa dibilang pembelahan biner ini adalah pembelahan ganda. Gitu. Ya, mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan contoh yang lain selain anemon laut dan paramecium. Oh iya, betul. Ada juga amuba. Iya, amuba juga sama. Pola pembelahannya adalah pembelahan amitosis. Ya, jadi sederhana sekali.
Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan pada tayangan slide berikutnya. Di situ ada pertunasan. Ya, pertunasan yaitu pembentukan tonjolan pada tubuh induk. Tonjolan tersebut akan tumbuh lalu terpisah dari induknya menjadi individu baru. Contohnya hewan hidra. Ya, hewan hidra ya. Nah, contoh yang Ibu tampilkan ini seperti karang laut. Ya, tumbuhan karang laut ini mirip nih. Jadi pada bagian salah satu tahapan nomor 1, di situ ada bagian yang menonjol. Ya, kalian amati dari gambar. Nah, bagian yang menonjol itu lama-kelamaan akan tumbuh juga bagian-bagian lain. Ya, semacam kayak silia-silianya. Setelah tumbuh silia, kemudian bagian-bagian yang lain sudah terbentuk, baru masuk ke tahapan yang ketiga. Dia akan memisahkan diri. Nah, memisahkan diri dan akhirnya lama-kelamaan ke tahapan yang keempat dia betul-betul terpisah dan jadilah dia tanaman atau hewan yang baru. Seperti itu. Ya, jadi tumbuhan baru ini tumbuh dari bagian tubuhnya. Ya, lama-kelamaan dia akan memisah. Tahapannya juga sederhana. Ini seperti pada reproduksi tumbuhan yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti tanaman pisang, ya, dia tumbuh tanaman baru di bagian setiap pohonnya. Ya, pada hewan pun juga ada. Oke, paham ya anak-anak ya? Baik, kita lihat ke slide yang baru. Berikut ini yaitu fragmentasi. Fragmentasi yaitu perkembangbiakan dengan cara memutus bagian tubuhnya atau fragmennya yang telah dewasa. Fragmen tersebut kemudian akan berkembang menjadi individu baru, contoh karang dan cacing pipih. Ya, ini pun ada kemiripan dengan yang sebelumnya yang baru saja dibahas, yaitu pertunasan. Hanya saja kalau tunas itu tumbuh di bagian tubuhnya. Ya, kalau ini bagian tubuhnya dia diputus-putus sendiri, ya, seolah seperti terpotong. Jadi nggak tumbuh di bagian tubuhnya, tetapi dia memisah masing-masing. Dari pisahan atau potongan tadi, dia tumbuh menjadi individu baru. Seperti itu. Kenapa? Karang juga termasuk, karena dia juga memotong bagian tubuhnya. Karena dia ketika akan membentuk individu baru, dia harus memutuskan bagian yang menonjol tadi. Jadi karang bisa dikatakan antara dia fragmentasi ataupun pertunasan. Ya, hanya saja tahapan fragmentasinya tidak sempurna, hanya pada bagian akhir saja. Baik, anak-anak, bisa dilihat gambarnya ya. Satu cacing pipih, kamu lihat di sini. Nah, kemudian dia lama-kelamaan memutus bagian tubuhnya, kemudian bagian tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Ya, oke, saya rasa ini cukup jelas untuk gambarnya. Kita lihat slide berikutnya, yaitu regenerasi. Regenerasi yaitu proses pemulihan tubuh hingga pembentukan organisme baru. Nah, misalnya pada bintang laut, apabila ada bagian lengannya terputus hingga bagian pusat tubuhnya, maka bagian yang terputus tersebut lama-kelamaan akan tumbuh kembali. Sedangkan bagian yang telah memisah akan tumbuh menjadi organisme baru. Jadi pada tahapan regenerasi ini ada dua hal yang terjadi. Ya, pada contoh yang disampaikan yaitu bintang laut, apabila bagian yang terputus sampai pada pusatnya, ya, dia bagian yang putus tersebut akan langsung tumbuh menjadi individu baru. Tetapi bagian yang pertama, yang bagian induknya yang dia sudah memutus tadi, salah satu bagiannya tetap akan tumbuh bagian baru, menonjol lagi, akan tumbuh lagi, seperti itu. Jadi tahap pemulihan adalah pada induknya, tahapan individu baru adalah bagian yang terputus tadi. Jadi regenerasi ada dua, pemulihan dan pembentukan individu baru. Jadi tangan-tangan bintang laut tadi yang terputus jadi individu baru, bagian induk yang sudah terputus bagian tangannya dia akan tumbuh menjadi individu baru, atau bagian yang baru, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke yang terakhir, partenogenesis.
Partenogenesis merupakan perkembangan sel kelamin betina menjadi anakan tanpa didahului fertilisasi. Ya, jadi tidak ada pembuahan. Nah, berasal dari satu individu. Nah, kita lanjutkan ya. Individu ini akan memiliki setengah kromosom tubuh atau haploid karena tumbuh dari sel-sel yang haploid. Contoh, lebah akan menghasilkan lebah jantan, kecoa akan menghasilkan kecoa betina tanpa sayap. Jadi seperti ini. Kalau kalian perhatikan pada tayangan slide partenogenesis di sini, yaitu pada partenogenesis pada lebah. Sel kelamin lebah akan membelah secara meiosis. Meiosis itu berarti satu sel akan menjadi setengahnya jumlah kromosomnya. Nah, pada lebah ini kromosomnya berjumlah 32, maka sel-sel tersebut akan membelah masing-masing menjadi setengahnya, yaitu 16. Perhatikan. Nah, yang 16 tadi itu bisa tumbuh langsung menjadi individu baru. Ya, lebah baru. Nah, itu disebut partenogenesis. Tapi lebah juga bisa melakukan perkawinan. Seperti itu. Kamu lihat bagian bawah ada lebah jantan. Lebah jantan pun sama. Ya, setelah kromosomnya pada saat pembelahan meiosis akan berjumlah setengah dari kromosom induknya. Induknya 32, maka sel anakannya 16. Apabila sel sperma tadi bertemu dengan sel ovum betina, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi pada lebah, partenogenesis itu bisa terjadi, ya. Ada partenogenesis bisa juga melalui perkawinan pertemuan sel sperma dan sel telur, seperti itu. Ya, kalau kalian perhatikan di slide-nya, ya, partenogenesis tidak melalui fertilisasi, tetapi langsung tumbuh menjadi individu baru. Tetapi pada reproduksi umumnya secara seksual juga bisa. Dia juga akan menghasilkan individu baru. Ya, baik anak-anak. Itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang reproduksi vegetatif pada hewan. Nah, reproduksi vegetatif pada hewan ini artinya reproduksi tanpa didahului adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada hewan terjadi menjadi 5 bagian, yaitu ada pembelahan biner, kemudian ada pertunasan, ada regenerasi, kemudian fragmentasi, dan terakhir partenogenesis. Pada kelima bagian ini memiliki mekanisme atau ciri khas masing-masing. Ya, silakan kalian pelajari kembali di rumah. Pada buku kalian ini ada di halaman 28. Ya, boleh kalian cek sendiri, kalian pelajari, atau kalian tambahkan dengan menonton video-video yang berkaitan dengan proses reproduksi vegetatif ini. Ya. Itu saja dari Bu Nur. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.